Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andai saja kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan di antara nikmat Allah yang sangat besar adalah nikmat ilmu. I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka waddaran. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ketahuilah bahwasanya nikmat yang paling besar adalah ilmu yang bermanfaat. Dan tanda ilmu yang bermanfaat adalah yang menghilangkan dua penyakit. Penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah menggerakkan hati kita, memudahkan derap langkah kita menuju salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah yang mulia, menuju salah satu taman dari taman-taman surga dunia, dalam rangka untuk memperkuat keimanan kita, mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Semoga kita masuk bagian dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita juga masuk dalam bagian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu illa kana lahu ajrun ka ajri hajin tamatin hajjatuh. Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat, tidak ada tujuan kecuali untuk menimba ilmu agama, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berangkat haji dengan sempurna. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita semuanya bersemangat untuk mencari ilmu agama, karena ini adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semuanya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita di dunia ini bukan hanya sekedar untuk makan, minum, berfoya-foya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini untuk beribadah kepadanya sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini tujuan hidup kita. Ini visi misi kita ada di panggung dunia ini, yaitu mewujudkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diterima oleh Allah kecuali dengan dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas lillahi jalla wa ala, dan yang kedua adalah ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ya, tidak mungkin terwujudkan ibadah tanpa ilmu. Dari mana kita tahu bahwa ini tuntunan Rasulullah atau tidak? Kalau kita tidak belajar ilmu agama. Maka kita belajar ilmu agama agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Oleh karenanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, innama yutlabul ilmu liyuttaqallah. Ilmu itu dicari agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Oleh karenanya sebelum kita mulai tema kajian kita kali ini, kami ingin mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para ikhwan dan akhwat tentang 5 kunci ya untuk mendapatkan ilmu agama, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita meraih ilmu agama. Yang pertama adalah meluruskan niat. Semakin ikhlas niat kita dalam menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Karena niat adalah pondasi semua amal ibadah. Termasuk diantaranya adalah ibadah menuntut ilmu. Ingat, menuntut ilmu adalah ibadah. Bahkan ibadah yang sangat mulia. Jika ibadah yang mulia ini dinodai oleh riya, sum'ah, ujub, maka ibadah yang mulia tersebut akan berubah menjadi kehinaan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuh. Ilmu itu tidak ada amalan lain yang bisa menandingi keutamaannya. Bagi siapa? Bagi yang lurus niatnya. Maka luruskan niat-niat kita dalam menuntut ilmu. Apa yang perlu kita niatkan? Niatkan kita menuntut ilmu agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Niatkan dalam menuntut ilmu menghilangkan kebodohan pada diri kita, pada keluarga kita, ya, pada istri kita dan anak kita serta orang lain. Niatkan dalam menuntut ilmu untuk membela syariat Allah Subhanahu wa taala dari hujatan, celaan. Yang kedua, kunci yang kedua agar kita mendapatkan ilmu adalah semangat. Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Ilmu tidak diraih dengan hanya sekedar khayalan, impian, males-malesan. Ilmu diraih dengan perjuangan, pengorbanan, semangat. Sebagaimana dahulu para ulama. Yahya bin Abi Katsir, seorang tabi'in yang mulia, pernah mengatakan, la yunalul ilmu birahatil jasad. Ilmu tidak diraih dengan badan yang santai-santai. Lihat para ulama dahulu, bagaimana semangat mereka dalam menuntut ilmu. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Al-Khatibul Baghdadi, Ar-Rihla fi Talabil Hadis, perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu hadis. Diceritakan bahwa banyak para ulama dahulu, mereka melakukan perjalanan berbulan-bulan lamanya hanya untuk mendapatkan satu hadis. Berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Ada yang sampai kencing darah, ada yang sampai kelaparan, bahkan ada yang sampai meninggal dunia dalam perjalanan menuntut ilmu. Ya, maka ini sebagai motivasi bagi kita
Sekarang kita sudah dimudahkan oleh Allah dalam menuntut ilmu. Banyak majelis-majelis ilmu, banyak TV-TV sunnah, radio-radio sunnah, banyak juga belajar jarak jauh juga sekarang banyak. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Wallahi Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada kita tentang nikmat-nikmat menuntut ilmu, kemudahan-kemudahan dalam menuntut ilmu. Kenapa kita tidak menuntut ilmu? Yang ketiga, agar kita mendapatkan ilmu, kiat yang ketiga adalah doa. Jangan lupa untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena doa adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana dikatakan Syekhul Islam, ad-du'a'u miftahu kulli khairin fid dunya wal akhirah. Doa itu adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena semua kebaikan di tangan Allah. Kalau Allah tidak mentakdirkannya, tidak akan terwujudkan semua impian kita, semua harapan kita. Bahkan yang memudahkan kita sekarang ini hadir di tempat ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Andaikan bukan karena karunia Allah, andaikan bukan karena nikmat dan kemudahan dari Allah, kita nggak akan bisa melangkahkan kaki ke tempat ini. Ya, betapa banyak telinga manusia mendengar panggilan adzan, hayya 'alas shalah, ayo menuju salat. Hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kebahagiaan dunia akhirat. Tapi betapa banyak pula kaki yang terasa berat menginjakkan kakinya ke masjid, memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya, hendaknya bagi kita tidak mengandalkan kehebatan diri kita, tidak mengandalkan kecerdasan kita, tetapi kita bergantung kepada Allah, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Nabi Muhammad SAW saja yang paling banyak ilmunya, beliau diperintahkan oleh Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah, tambahkanlah kepadaku apa? Ilmu. Allah enggak memerintahkan kepada nabinya minta tambahan harta, tahta, istri, tapi Allah SWT memerintahkan kepada nabinya minta tambahan ilmu. Oleh karenanya, di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW, dan ini perlu kita perhatikan dan perlu kita praktekkan. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Nomor satu itu yang diminta oleh Nabi, ilmu dulu. Baru yang kedua, wa rizqan thayyibah, rizki yang halal. Wa amalan mutaqabbalah, baru yang ketiga, amal yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lupa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa juga doakan orang-orang yang kita cinta, orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, agar juga mendapatkan ilmu, terutama di waktu-waktu yang mustajab antara azan dan qomat, ya, ketika sujud, sebelum salam, ketika turun hujan, ketika sepertiga malam terakhir saat Allah turun ke langit dunia dan mengatakan, siapa yang berdoa kepada aku, saya akan kabulkan. Yang keempat, agar kita mendapatkan ilmu, maka hendaknya bagi kita untuk sabar. Sabar dan istiqamah. Menuntut ilmu butuh kesabaran. Perhatikan kata Nabi Musa alaihi salam ketika mau belajar kepada Khidir, satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Kau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Maka menuntut ilmu butuh kesabaran. Tanpa kesabaran kita tidak akan mendapatkan ilmu. Sabar
dalam hadir di majelis ilmu. Ini butuh kesabaran, hadir dalam majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, mendengarkan, memahami, mencatat, mengulang catatan kita, semuanya butuh kesabaran, butuh waktu, butuh harta, butuh tenaga. Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, pernah untuk belajar ilmu agama saking kekurangan biaya, beliau pernah jual genteng rumahnya. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan dalam belajar, ta'allamtu babal haidi tis'a sinin hatta fahimtuh. Aku belajar bab tentang haid, darah kebiasaan wanita, hukum-hukumnya 9 tahun lamanya baru aku memahaminya. Artinya butuh kesabaran. Kita kadang enggak, pengennya satu hari udah paham semuanya, udah jadi Syekhul Islam, ya. Tidak, butuh kesabaran, butuh istiqamah. Terkadang sebagian ikhwan akhwat semangat cuma di awal, kemudian berguguran di tengah jalan. Al-Imam Syekhul Islam Taimiyah rahimah pernah mengatakan, hidayah tidak diraih kecuali dengan ilmu, dan ilmu tidak diraih kecuali dengan istiqamah. Ilmu tidak diraih kecuali dengan istiqamah. Maka kita harus istiqamah di jalan menuntut ilmu ini, karena kita di jalan ya yang lurus, jalan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Syiar dakwah ahlus sunnah adalah ilmu. Pembeda antara dakwah sunnah dengan dakwah-dakwah yang lainnya adalah semangat salafiyin dalam menuntut ilmu, semangat ahlus sunnah wal jamaah dalam menuntut ilmu agama. Oleh karenanya betapa banyak ayat-ayat Quran dan hadis yang menganjurkan kita untuk belajar ilmu agama. Bahkan ayat yang pertama kali turun kepada nabinya tentang ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah menuntut ilmu, karena membaca adalah sarana dalam menuntut ilmu. Yang kelima, agar kita mendapatkan ilmu, maka hendaknya bagi kita memperhatikan adab, memperhatikan akhlak sebagai penuntut ilmu, memperhatikan adab di majelis ilmu. Yusuf bin Asbat pernah mengatakan, bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab engkau akan mendapatkan ilmu. Bahkan dahulu para ulama salaf, mereka seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Sirin, kanu yata'allamuna al-hadiya qabla an yata'allamul ilm. Mereka belajar adab terlebih dahulu sebelum belajar ilmu. Belajar adab terlebih dahulu. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamun Nubala bahwa yang hadir di majlis ilmunya Imam Ahmad bin Hanbal itu 5.000 orang. 4.500 belajar adab, 500-nya belajar hadis. Lebih banyak yang belajar adab. Menunjukkan betapa pentingnya kita memperhatikan adab dan akhlak. Ya, banyak para pemuda, para penuntut ilmu tidak mendapatkan ilmu atau tidak diberkahi ilmunya karena tidak memperhatikan adab. Terkadang ada yang ngobrol sendiri, terkadang ada yang ngantuk sendiri, tidur sendiri. Padahal Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan dalam Zadul Ma'ad, ini Ibnul Qayyim, saya cuma nukil aja. Beliau mengatakan, an-nu'asu fi majalisil ilmi minasyaitan. Ngantuk dalam majelis ilmu itu dari setan. Ya, dari setan. Saya cuma nukil aja. Nah, ada yang main HP sendiri, ya. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, hendaknya bagi kita memperhatikan adab
dan akhlak dalam menuntut ilmu. Muliakan ilmu, niscaya ilmu akan memuliakan kita. Jika kita tidak memuliakan ilmu, jika kita tidak beradab sebagai penuntut ilmu, maka ilmu tidak akan kerasan pada diri kita. Ilmu adalah sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang suci. Dia tidak kerasan kecuali di hati yang suci. Insya Allah kalau kita melaksanakan 5 poin ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencurahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Adapun tema kajian kita pada pagi ini ayyuhal ikhwah adalah mewaspadai fitnah Dajjal. Apa pentingnya pembahasan ini? Pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting. Kenapa? Karena ada beberapa hal, beberapa faktor yang menunjukkan urgensinya topik pembahasan ini. Jazakallahu khair. Insyaallah ada hadiahnya. Siap-siap nanti ada pertanyaan, yang bisa jawab ada hadiahnya dari panitia. Yang pertama, kenapa penting pembahasan ini? Karena masalah ini adalah masalah akidah, masalah iman kepada hari akhir. Karena iman kepada hari akhir maksudnya adalah mengimani semua berita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dan Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis-hadisnya yang sahih, mulai setelah kematian, kemudian hari kebangkitan dan setelahnya. Itu semuanya termasuk bagian dari iman kepada hari akhir. Dan kita tahu bahwa iman kepada hari akhir termasuk rukun iman. Yang tidak beriman salah seorang di antara kita sampai dia beriman kepada hari akhir. Kalau ada yang nggak percaya dengan hari akhir, berarti orang tersebut bukan orang Islam. Za'amal ladzina kafaru allayyub'asu. Orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak dibangkitkan. Siapa yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan, berarti dia adalah orang-orang kafir. Jadi ini masalah keimanan, ini masalah akidah. Oleh karenanya para ulama dalam kitab-kitab akidah selalu mencantumkan pembahasan ini dalam kitab-kitab akidah. Cek dalam kitab-kitab akidah salaf ashabul hadis, mereka selalu mencantumkan pembahasan tentang fitnah Dajjal dalam kitab-kitab akidah. Karena ini masuk bagian akidah, ini masuk bagian dari iman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali menyebutkan tentang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Sering kan kita dengar hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu sering digandengkan. Kenapa? Karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memotivasi kita untuk melaksanakan perintah-perintah. Dan iman kepada hari akhir memotivasi kita meninggalkan larangan. Iman kepada Allah menumbuhkan roja, harapan. Dan iman kepada hari akhir menumbuhkan khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saking pentingnya iman kepada hari akhir, nama hari akhir itu banyak sekali. Sampai disebutkan oleh para ulama nama hari akhir itu sampai 40-an. Ya, 40-an. Jadi ma'asyiral muslimin, kenapa kita penting bahas masalah ini? Karena ini masalah akidah, masalah iman. Ya, masalah keimanan. Walaupun kita mungkin tidak bertemu dengan Dajjal, semoga kita tidak bertemu dengan Dajjal. Walaupun kita tidak bertemu dengan hari akhir, hari kiamat, tapi wajib bagi kita untuk mengimaninya. Bukan soal kita mendapatinya atau tidak, tapi ini soal kita beriman atau tidak. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati
orang-orang yang bertakwa di awal surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada ghaib. Ghaib itu apa? Ghaib itu adalah setiap yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, walaupun tidak masuk di akal kita. Akal kita belum menjangkaunya. Karena akal manusia terbatas. Makanya kita tidak boleh sombong dengan akal kita. Akal kita ini terbatas. Kata Imam Syafi'i, inna lil akli haddan yantahi ilaih, kama anna lil basari haddan yantahi ilaih. Akal itu memiliki batas sebagaimana pandangan mata memiliki batas. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita perlu membahas masalah fitnah Dajjal? Karena dahsyatnya fitnah Dajjal. Ini bukan sembarangan fitnah, tapi ini fitnah yang sangat dahsyat. Hal yang menunjukkan betapa dahsyatnya fitnah Dajjal ini, semua para nabi memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, ma min nabiyyin illa andara qaumahu al-a'war al-kadzdzab. Tidak ada seorang nabi pun kecuali memperingatkan umatnya dari al-a'war al-kadzdzab, Dajjal sang pendusta yang buta. Ala innahu a'war, ketahuilah bahwa dia adalah buta. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war, sedangkan Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala tidaklah buta. Ada salah seorang ulama namanya Al-Muharibi, tatkala membawakan hadis tentang Dajjal, maka beliau mengatakan, yanbahi an yudfa'a hadzal hadisi ilal mu'addib hatta yu'allimahu sibyana fil kutab. Hendaknya hadis tentang Dajjal itu disampaikan kepada para pengajar, para ustadz, supaya diajarkan kepada anak-anak. Jadi anak-anak kita juga perlu untuk diajari tentang masalah ini, karena ini masalah iman, masalah akidah. Ya. Yang ketiga, kenapa kita perlu membahas masalah ini? Karena masalah ini sudah mulai langka dibahas. Jarang para ustadz, para da'i, para khotib yang mengingatkan manusia tentang fitnah Dajjal atau membahas tentang Dajjal. Bahkan padahal kalau kita sudah jarang bahas tentang Dajjal, itu tandanya Dajjal akan keluar. Disebutkan oleh Nabi SAW, la yahrujud dajjalu hatta yadhalan nasu an dzikrih wa hatta yatrukal a'immatu dzikrahu alal manabir. Dajjal tidak akan keluar sampai manusia lalai dari membahasnya. Mereka nggak pernah membahasnya. Ya, dan sampai para imam tidak pernah menyampaikannya di atas mimbar-mimbar. Jarang pembahasan tentang masalah ini. Padahal ini masalah yang sangat penting. Sekali ada yang bahasnya ngawur. Ya, ada sebagian yang bahas, tapi pembahasannya apa? Ngawur, dengan akal, dengan takalluf, berbicara tanpa ilmu. Yang bilang Dajjal sekarang tahun 2004 sudah lahir di Suriah. Sekarang sudah menjadi remaja di Madinah, ya, dari ustadz-ustadz akhir zaman, ya. Oleh karenanya hendaknya Ahlus Sunnah wal Jamaah menyampaikan masalah ini tapi dengan ilmu, seperti yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Karena kalau kita tidak membahasnya, maka akan dibahas oleh orang-orang yang tidak memiliki ilmu, sehingga manusia akan berada di dalam kesesatan dan penyimpangan. Yang keempat, kenapa kita perlu membahas masalah ini? Karena adanya
beberapa kalangan yang mendustakan tentang Dajjal. Dari kalangan ahli kalam, ahli filsafat, Mu'tazilah, dengan berbagai casingnya, namanya, mereka mendustakan, tidak percaya dengan hadis-hadis seputar Dajjal, tidak percaya dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman, tidak percaya dengan adanya siksa kubur, tidak percaya dengan syafaat Nabi kepada pelaku dosa besar dan lain sebagainya. Padahal masalah-masalah itu adalah masalah-masalah yang final, ya, disebutkan dalam Quran dan hadis. Bahkan sudah menjadi kesepakatan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Tapi tak perlu heran, karena jauh-jauh hari Umar bin Khattab radhiyallahu an sudah mengatakan, ala wa innahu sayakunu min ba'dikum qaumun yukadzibuna birrajm wa bid-dajjal wa bi'adzabil qabr wa bisyafa'ah wa biqaumin yuhrajuna minan nar ba'da man tuhishu. Ketahuilah bahwasanya akan ada setelah kalian orang-orang yang mendustakan hukum rajam. Rajam yaitu hukuman yang diberikan kepada pelaku zina padahal dia sudah menikah, dilempari dengan batu sampai mati. Itu hukum dalam Islam. Dan tidak ada hukum yang lebih adil daripada hukum Islam. Mereka mendustakan tentang Dajjal, gak percaya dengan Dajjal, menganggap bahwa hadis-hadisnya tidak sahih, atau menganggap hadis-hadisnya hanyalah ahad, dan masalah akidah tidak bisa dengan hadis ahad, harus mutawatir. Atau mengatakan bahwa Dajjal ya tidak ada hakikatnya, dia hanyalah simbol kekufuran, simbol Amerika, Rusia dan sebagainya. Atau tidak percaya dengan azab kubur, gak percaya dengan itu. Dan ini fakta, ada. Tidak percaya dengan rajam, ada orang-orang liberal. Gak percaya dengan Dajjal juga ada orang-orang ahli kalam, ahli filsafat, orang-orang Mu'tazilah, ya, Hizbut Tahrir dan sebagainya. Mereka gak percaya dengan adanya siksa kubur, Dajjal, turunnya Isa. Ya, bahkan ada sebuah buku yang ditulis oleh Agus Mustafa, judulnya Tak Ada Siksa Kubur. Terang-terangan, tak ada siksa kubur. Nah, wa biqaumin yuhrajuna minan nar. Mereka tidak percaya dengan adanya orang yang dikeluarkan dari neraka. Maksudnya, mereka meyakini bahwasanya orang kalau sudah masuk neraka nggak bakalan keluar, walaupun dia memiliki tauhid, walaupun dia memiliki iman, ya. Tapi kalau sudah pernah masuk neraka nggak bakalan keluar. Berbeda dengan paham ahlus sunnah wal jamaah bahwa pelaku dosa besar itu tidak kekal selama-lamanya di neraka. Selama dia memiliki iman, selama dia memiliki tauhid, maka dia akan bisa keluar dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari berbagai alasan tadi, ayyuhal ikhwah, maka sangat penting bagi kita untuk membahas masalah Dajjal ini sesuai dengan Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta ya pemahaman para ulama ussalaf, agar kita tidak menyimpang dalam masalah Dajjal ini. Karena manusia dalam masalah Dajjal ini ya ada setidaknya 3 golongan. Ada yang pertama, golongan yang mengingkari, gak percaya dengan Dajjal. Ini orang-orang ahli filsafat, orang-orang Mu'tazilah. Yang kedua adalah golongan yang berlebih-lebihan dalam masalah Dajjal. Akhirnya menetapkan Dajjal tapi penerapannya ngawur, sehingga ya mencocok-cocokkan. Wah, ini Dajjal, dulu ada namanya Sai Baba di India. Oh, ini Dajjal yang sudah keluar. Ya, dan di Indonesia juga pernah ada seperti itu, yang mencocok-cocokkan, yang bilang Dajjal sudah muncul lah di Suriah, sudah lahir 2004 katanya, dan sekarang sudah di Madinah sebagai remaja. Ya,
Orang seperti ini berbicara tanpa ilmu karena dia mencocok-cocokkan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan berbicara tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang ketiga yaitu golongan ahlus sunnah wal jamaah. Mereka mengimani tentang Dajjal. Mereka tidak mengingkarinya, tetapi mereka juga tidak serampangan dan sembarangan ya dalam menerapkan hadis-hadis tentang Dajjal. Mereka berbicara dengan ilmu, mereka berbicara dengan bimbingan para ulama, tidak asal-asalan. Nah, insyaallah ta'ala kita akan bahas tentang masalah Dajjal ini dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita masuk pembahasan tentang Dajjal, hal yang perlu kita tanamkan pada diri kita ayyuhal ikhwah, bahwa masalah Dajjal ini masalah gaib, masalah keimanan, sehingga pendekatan yang harus kita lakukan adalah pendekatan iman. Kita tidak boleh mempercayai kecuali yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kalau memang ada dalil yang sahih dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih, kita terima. Tapi kalau tidak ada hadisnya, tidak ada nasnya, dalilnya, maka tidak boleh bagi kita untuk mempercayainya. Ya, dan karena ini masalah keimanan, maka letakkan akal di bawah dalil. Sebagian orang mengingkari ayat-ayat Al-Quran hanya berdasarkan logika dan akal, padahal seharusnya akal yang mengikuti dalil. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, ya, mengabarkan kepada kita bahwa sifat orang-orang yang beriman adalah tunduk, patuh kepada berita-berita dari Allah dan Rasulnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, wa ma kana li mu'min fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman sampai menjadikan engkau sebagai hakim dalam masalah-masalah yang mereka perselisihkan, dan mereka tidak mendapati di dalam diri mereka ada keberatan, kemudian mereka pasrah sepasrah-pasrahnya. Artinya apa? Kewajiban kita ini tunduk patuh. Kalau Allah dan Rasulnya sudah mengabarkan, kalau Rasulullah SAW sudah menegaskan, kewajiban kita adalah manut, taat, nurut. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Gak perlu sami'na wa mikir-mikirna. Apalagi sami'na wa ngeyelna. Ngeyel, gak percaya, gak perlu. Kata Imam Az-Zuhri, minallahi risalah wa ala rasulil balag wa alaina taslim. Dari Allah risalah itu, wahyu, dan kewajiban bagi Nabi adalah menyampaikan, dan kewajiban kita adalah tunduk dan patuh, nerima. Subhanallah, kita nih kadang-kadang lebih percaya kepada ucapan manusia daripada ucapan Allah dan Rasul. Ketika seorang di antara kita sakit, kita pergi ke dokter. Dokter memeriksa, dia bilang, kamu sakitnya ini. Percaya apa tidak? Percaya. Oh, kamu harus minum obat ini 3 kali. Nurut apa enggak? Nurut. Kalau kita begitu percaya sama seorang dokter, padahal dokter hanyalah manusia, bisa benar dan bisa salah.
Kenapa kita tidak percaya kepada Allah dan Rasul yang tidak mungkin salah? Maka hal yang perlu kita tanamkan pada diri kita adalah iman, tunduk, patuh. Kalau Allah dan Rasulnya sudah mengabarkan, wajib bagi kita untuk mengimani. Wajib bagi kita membenarkannya. Tidak boleh menolaknya. Mari kita belajar dari sosok seorang sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan karenanya lah beliau dijuluki As-Siddiq. Kita tahu dulu Nabi SAW pernah mengalami Isra Mi'raj, melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, disertai dengan Jibril naik Buraq. Dari Masjidil Aqsa kemudian naik ke langit yang 7, bahkan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha, mendapatkan wahyu solat, kewajiban solat, bertemu dengan para nabi di langit. Sebelum subuh udah balik lagi ke Mekah. Secara logika masuk akal nggak? Secara logika, kalau kita menggunakan pendekatan logika, nggak masuk di akal. Orang perjalanan dari Mekah ke Syam saat itu aja ditempuh 1 bulanan. Ini PP lagi. Apalagi dulu belum ada pesawat. Secara logika, nggak masuk di akal. Makanya ketika Nabi SAW menyampaikan berita tersebut kepada orang-orang kafir Quraisy, mereka tertawa terbahak-bahak. Ya, menggelengkan kepala mereka sambil mengatakan, Muhammad tambah gila aja, pendusta dan lain sebagainya. Akhirnya mereka datang kepada Abu Bakar. Mereka mengatakan, wahai Abu Bakar, apa kamu percaya kepada ucapan temanmu itu? Ya, konyol sekali beritanya. Perhatikan bagaimana jawaban Abu Bakar, dan ini yang perlu kita tiru. Dia mengatakan, in qala dzalika Muhammadun faqad shadaq. Kalau yang ngomong itu adalah Muhammad, pasti benar. Allahu Akbar. Ini yang perlu kita contoh. Pokoknya kalau yang ngomong adalah Nabi Muhammad, hadisnya sahih, berarti pasti benar adanya. Walaupun akal kita belum nyampe. Karena akal manusia terbatas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali apa? Sedikit. Jangan sampai kita menolak dalil hanya berdasarkan dengan akal kita. Manakala seorang menolak dalil hanya dengan akalnya, dengan hawa nafsunya, berarti dia menyerupai iblis. Iblis, tatkala Allah memerintahkan kepadanya untuk sujud kepada Adam, sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, ya, sujud penghormatan. Syariat sebelum Nabi Muhammad, sujud penghormatan itu boleh. Ya, hanya dalam syariat Nabi Muhammad kita sekarang, sujud penghormatan nggak boleh. Ya, jadi Allah memerintahkan kepada iblis, demikian juga malaikat untuk sujud kepada Adam, itu bukan sujud ibadah. Ya, sujud penghormatan. Dan itu dalam syariat sebelum kita diperbolehkan. Iblis tatkala diperintahkan oleh Allah sujud penghormatan kepada Adam, dia menolak perintah tersebut dengan dasar apa? Akal. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Ngapain saya suruh sujud sama dia? Saya lebih hebat daripada dia. Jadi dia menolak dengan apa? Akalnya. Makanya para ulama ussalaf mengatakan, siapa yang menolak syariat dengan akalnya, berarti dia menyerupai iblis. Adapun pengikut-pengikut Nabi, pengikut-pengikut Rasul, mereka mendahulukan nas Al-Quran dan hadis daripada logika, daripada akal. Ya, ayyuhal ikhwah wal ahwat rahimani wa rahimakumullah. Setelah ini yang maka yang harus kita fahami bahwa Dajjal itu memang ada, sebagaimana diberitakan oleh Allah dan Rasulnya.
diberitakan dalam hadis-hadis yang mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan dari jalur sahabat yang banyak sekali. Itu namanya mutawatir. Karena hadis dalam ilmu mustalah hadis itu terbagi menjadi dua. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hadis mutawatir artinya hadis yang diriwayatkan dari jalur sahabat yang banyak sekali. 20 sahabat, 30 sahabat, 40 sahabat. Kalau hadis ahad itu hanya diriwayatkan dari satu sahabat atau dua atau tiga. Nggak sampai kepada mutawatir. Hadis-hadis tentang Dajjal hadisnya mutawatir. Ini sebagai bantahan kepada klaim sebagian kalangan yang tidak mengerti tentang hadis sehingga mereka mengatakan hadis-hadis Dajjal itu apa? Ahad. Dan hadis ahad tidak bisa dipakai dalam masalah akidah. Ya, seperti orang-orang Mu'tazilah atau kalau sekarang namanya Hizbut Tahrir, mereka tidak percaya dengan hadis-hadis Dajjal. Alasannya apa? Hadisnya ahad. Dan hadis ahad tidak bisa dipakai dalam masalah akidah. Itu klaim mereka. Padahal hadis-hadis tentang Dajjal mutawatir. Ya. Perhatikan perkataan Syekh Al-Albani, ahli hadis abad ini. Saya kutipkan perkataan beliau agar kita mantap. Beliau mengatakan, wa'lam anna ahadis ad-Dajjal wa nuzula Isa mutawatiratun yajibul imanu biha. Ketahuilah bahwasanya hadis-hadis tentang Dajjal dan turunnya Isa bin Maryam di akhir zaman derajatnya mutawatir. Yajibul imanu biha, wajib bagi kita mengimaninya. Wala taghtarra biman yadda'i fiha annaha ahadisu ahad. Jangan kamu tertipu dengan orang yang mengatakan bahwa hadis-hadisnya ahad. Fa innahum juhalun bihadzal ilm, karena mereka adalah orang-orang yang jahil tentang ilmu ini, yaitu ilmu hadis. Walaysa fihim man tatabba'a turuqaha, tidak ada di antara mereka yang meneliti hadisnya. Walau fa'ala lawajadaha mutawatiratan, andaikan dia mau melakukan penelitian, ya, niscaya dia akan mendapati hadis-hadisnya mutawatir. Kama syahida bidzalika a'immatu al-ilm, sebagaimana telah ditegaskan oleh para ulama pakar dalam hadis, Ibnu Hajar wa ghairi, seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan sebagainya. Lalu kata beliau, wa minal mu'sifi haqqa, sangat disayangkan, an yatajarra al-ba'dhu 'alal kalam fi ma laysa min ihtisasihim, adanya sebagian orang yang nekat berani berbicara apa yang bukan bidangnya. Nggak ngerti tentang hadis tapi bicara hadis. La siyama wa annal amra dinun wa aqidah. Lebih-lebih masalah ini masalah akidah. Jadi dari sini dapat kita ketahui bahwasanya hadis-hadis tentang Dajjal adalah hadis yang mutawatir. Anggaplah ayyuhal ikhwah, anggaplah. Ini pertama ya jawaban kita, pertama hadisnya mutawatir. Dan dalam masalah hadis kita lebih percaya kepada ahli hadis daripada orang yang bukan ahlinya. Kalau masalah kedokteran kita percaya ahli dokteran daripada tukang beca, kan gitu. Masalah hadis kita lebih percaya kepada ahli hadis daripada ahli filsafat, kan gitu. Yang kedua, anggaplah bahwasanya hadisnya ahad, tidak sampai mutawatir. Para ulama sepakat bahwa hadis ahad itu dijadikan sebagai hujjah selama hadisnya sahih. Jadi patokannya itu bukan ahad atau mutawatir, tapi patokannya adalah sahih. Selama hadis tersebut sahih, ya, walaupun satu atau dua sahabat yang meriwayatkannya, nggak ada masalah, wajib diterima, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah fikih. Siapa yang membeda-bedakan
Kalau masalah akidah harus mutawatir. Kalau masalah fikih ya boleh ahad. Pembedaan seperti ini adalah pembedaan yang bid'ah. Tidak pernah dikenal oleh Nabi dan para sahabat. Bahkan ulama telah bersepakat bahwasanya hadis-hadis seperti ini, bahwasanya hadis ahad itu wajib diterima. Baik dalam masalah akidah maupun masalah fikih. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, lam ahfad an fuqaha'il muslimin annahum ihtalafu fi tasbiti khabaril wahid. Kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah, saya tidak mengetahui perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hujahnya hadis ahad. Jadi hadis ahad selama hadisnya sahih diterima. Jangan dibeda-bedakan. Jangan dibeda-bedakan. Karena masalah akidah itu nggak bisa dibedakan dengan, nggak bisa dipisahkan dengan fikih. Saya ambil satu contoh. Ini dalil yang membingungkan oleh orang-orang filsafat. Ya, antum pegang. Hadis tentang doa yang dianjurkan oleh Nabi sebelum kita salam di tasyahud akhir. Kita dianjurkan untuk berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka jahannam, dari fitnah azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dari fitnah dajjal. Hadis ini ayyul ihwa, hadisnya ahad. Satu sisi bahas masalah fikih karena doa sholat. Satu sisi bahas masalah akidah karena di dalamnya ada pembahasan tentang siksa kubur, ada pembahasan tentang dajjal. Oleh karenanya menurut teori ahli filsafat hadis ini membingungkan. Karena kalau masalah fikih berarti diterima. Kalau masalah akidah nggak diterima, ya nggak diterima. Makanya menurut mereka hadis ini boleh dipraktekkan, boleh dibaca, tapi nggak boleh dipercaya. Boleh dibaca, tapi nggak boleh dipercaya. Antum boleh, ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari dajjal, tapi jangan dipercaya isinya. Ini kan bingung kan? Makanya filsafat itu membingungkan. Kalau pengen bingung, ya belajarlah filsafat. Ya, nah, makanya ulama-ulama kita memperingatkan kita jangan belajar filsafat. Al ilmu bil kalami jahlun. Kata Imam Syafi'i, belajar ilmu filsafat itu adalah kejahilan, kebodohan. Ya, Islam tidak butuh filsafat. Filsafat bukan dari Islam. Salah kalau ada istilah filsafat Islam. Ya. Nah, siapa yang membela Islam dengan filsafat, kata para ulama, perumpamaannya seperti orang yang mencuci bajunya tapi pakai air kencing. Malah semakin bau. Bukan malah harum tapi malah apa? Kotor. Begitulah perumpamaan orang-orang yang membela Islam tapi dengan kejahilan, dengan filsafat. Baik. Kita kembali kepada pembahasan Dajjal. Namanya kita bahas satu persatu. Nama Dajjal. Dajjal digelari dengan Ad-Dajjal. Artinya Ad-Dajjal adalah Al-Kadzdzab, pendusta. Ya, Dajjal itu artinya pendusta. Dia disebut Ad-Dajjal karena memang dia pendusta, menutupi kebenaran dan menampakkan kebatilan. Makanya setiap orang yang menampakkan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran disebut Dajjal. Para ulama ahli hadis dalam sebagian perawi tentang orang-orang pendusta kadang disebut sebagai apa? Dajjal. Dajjal itu ada dua. Ada Dajjal senior, ini yang menjadi pembahasan kita sekarang, yang akan keluar di akhir zaman. Yang kedua adalah Dajjal junior, pendusta-pendusta.
Ya, setiap orang yang pendusta, apalagi casingnya baik gitu ya, maka dia sebenarnya disebut sebagai apa? Dajjal juga. Seperti orang-orang yang mengaku nabi, disebut oleh Nabi Dajjal. Sayati salasuna kadzabuna dajjalun. Akan ada 30 tokoh ya pendusta Dajjal, kulluhum yadda'i annahu nabi. Semuanya mengaku bahwa dia adalah nabi. Di antaranya adalah Mirza Ghulam Ahmad, ya, nabinya orang-orang Ahmadiyah yang di India, Al-Qadianiyah, ya, mengaku sebagai apa? Nabi. Ini disebut oleh Nabi sebagai apa? Dajjal. Karena Dajjal artinya pendusta. Taib. Yang kedua, agama Dajjal. Agama Dajjal adalah Yahudi. Agama Dajjal adalah Yahudi. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, tatkala dia mengatakan, "Mali walakum alam yakul nabiyyullah innahu Yahudi wa qad aslamtu." Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri tentang kisah Ibnu Sayyad, dia mengatakan, ya, ada apa dengan kalian? Bukankah Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya Dajjal itu agamanya Yahudi, sedangkan saya Islam? Ya, dan itu tidak diingkari oleh beliau. Ini menunjukkan bahwasanya Dajjal agamanya adalah Yahudi. Dan ini diperkuat sebagaimana nanti akan kita bahas, bahwa pengikut Dajjal yang paling banyak adalah dari orang-orang Yahudi. Ya, yang paling banyak pengikutnya adalah dari orang-orang Yahudi. Yang ketiga, dia manusia atau jin. Pendapat yang benar bahwasanya Dajjal adalah dari manusia. Dari manusia, bukan dari jin. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa huwa rajulun min bani Adam. Dia adalah seorang laki-laki dari anak Adam. Khalaqahu Allahu liyakuna mihnatan linnas. Allah menciptakannya sebagai ujian bagi manusia. Ya, sebagai ujian bagi manusia. Hanya saja Dajjal mungkin saja dia berkolaborasi dengan jin, sebagaimana para tukang sihir. Ya, para tukang sihir mereka ta'awun, ya, tolong menolong dengan jin. Taib. Yang ketiga, sifat-sifat Dajjal. Sifat Dajjal kita bagi jadi dua, sifat Dajjal secara fisik dan sifat Dajjal dari sisi karakter, akhlak. Adapun dari sisi fisik, maka Dajjal fisiknya satu, cacat matanya, buta. Ya, dalam riwayat yang lain menonjol seperti anggur. Kemudian di antara sifatnya juga dia pendek, orangnya pendek, dempal gitu, pendek. Tapi jangan nanti antum ketemu orang yang pendek, wah Dajjal gitu, enggak. Ya, nanti asal ketemu aja. Rambutnya keriting. Ini juga nanti jangan ketemu sama keriting, wah Dajjal gitu, enggak. Ya, makanya ikhwan tadi sudah kita ingatkan ya, jangan sembarangan mempraktekkan hadis-hadis tentang Dajjal. Ya, nah. Dan di antara ciri Dajjal juga mandul. Dia tidak memiliki keturunan. Disebutkan di dalam hadis, ya, dalam riwayat Muslim, inna Dajjal la yuladu lahu. Dajjal itu tidak memiliki keturunan. Adapun sifat-sifat akhlaknya, karakternya, di antaranya pertama tentu adalah kafir,
Dia orang yang kafir. Di antara sifat yang menonjol juga adalah pendusta. Dia pendusta. Awalnya dia ngaku nabi, setelah ngaku nabi, ngaku sebagai Tuhan, Rob. Ini kan dusta. Ngaku nabi dusta, ngaku Rob juga dusta. Dan Allah kasih tanda dia. Tanda bahwa dia cacat. Gak mungkin Allah SWT cacat seperti itu. Gak layak sebagai Tuhan. Sebagai nabi aja gak layak, apalagi sebagai Tuhan. Dan di antara sifat karakternya juga adalah temperamen. Ya, emosian orangnya. Disebutkan di dalam hadis, yahrujud dajjal min ghadbatin yaghdabuha. Dajjal itu keluar dari dengan sebab kemarahan yang dia lakukan. Dan Dajjal ayyul ihwah ya, nanti akan keluar. Sekarang sudah ada dan nanti di akhir zaman akan keluar. Ya. Sebelum keluarnya ada tanda-tanda sebelum keluarnya. Di antara tandanya yang pertama, banyak perpecahan dan perselisihan. Banyak perpecahan dan perselisihan. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, yahruju min kibalil masyriq fi zaman ikhtilafin wa furqah. Dajjal akan keluar dari arah timur. Dari arah timur. Di suatu masa yang penuh dengan perpecahan dan perselisihan. Ya, banyak perpecahan, banyak perselisihan, banyak peperangan. Ya, disitulah nanti akan keluar Dajjal. Di antara tanda keluarnya Dajjal juga adalah lemahnya manusia berpegang teguh kepada agama. Manusia sudah lemah dalam memegang prinsip-prinsip agamanya. Sebagaimana dalam hadis Hudzaifah ibnu Asid, yahruju fi naqsin minan nas wa hiffatin fid din wa su'i dzatil bait. Dia akan keluar saat lemah agama. Jadi manusia sudah lemah dalam berpegang kepada prinsip-prinsip agamanya dan saat banyak kekacauan. Yang ketiga di antara tanda keluarnya Dajjal adalah banyaknya keterbalikan. Banyak yang terbalik. Seperti di dalam hadis, inna amamad Dajjal sanawatun hadda'at. Sebelum Dajjal keluar, ada tahun-tahun yang menipu. Yukadzabu fiha as-sadiq. Maksudnya tahun yang menipu itu bagaimana? Yang jujur dianggap pendusta. Wa yusaddaqu fihal kadhib. Yang pendusta dibilang jujur. Yukhawwanu fihal amin. Yang terpercaya dianggap khianat. Wa yu'tamanu fihal khain. Sedangkan yang pengkhianat dianggap terpercaya. Sekarang kan banyak ya pencitraan, keterbalikan. Ya, yang terpercaya malah dianggap ya bermasalah, khianat, berdusta. Yang pendusta malah dianggap berkhianat. Yang pendusta malah dianggap jujur. Wa yatakallamu fiha ruwaibidah. Dan orang-orang ruwaibidah berbicara. Qila wa marruwaibidah ya Rasulullah. Apa itu ruwaibidah wahai Rasulullah? Qala ar-rajulut tafih yatakallamu fi amrin nas. Orang-orang kecil gak punya ilmu tapi berbicara masalah besar. Ini banyak orang-orang jahil, banyak orang-orang kemarin sore ya yang tidak memiliki ilmu tapi berbicara tentang masalah-masalah yang besar. Dan di antara tanda keluarnya Dajjal adalah tatkala sudah banyak manusia yang melalaikannya. Ya, banyak manusia yang melalaikannya, jarang dibahas. Seperti dalam hadis yang tadi sudah kita sampaikan di awal,
la yahrujun nas hatta yadhalan nasu an dzikrih wa hatta yatrukal a'immatu dzikrahu alal manabir. Dajjal itu tidak akan keluar sampai manusia lalai dari menyebutnya, nggak pernah membahasnya, dan sampai para imam tidak pernah menyebutkannya di atas mimbar-mimbar. Jadi nggak pernah menyampaikannya dalam khutbah-khutbah mereka. Di antara tanda keluarnya Dajjal juga adanya beberapa kaum yang berharap keluarnya Dajjal. Saking banyaknya fitnah pada saat itu sehingga sebagian orang malah berharap Dajjal keluar. Sebagaimana dalam hadis Hudzaifah, ya, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, ya'ti ala ummati zamanun yatamannawna Dajjal. Akan datang pada umatku suatu zaman di mana mereka berharap, berangan-angan keluarnya Dajjal. Ya, malah pengen cepat keluar Dajjal. Qila wa mimma dzalika ya Rasulullah. Kenapa kok mereka sampai berharap keluarnya Dajjal wahai Rasulullah? Mimma yalqauna minal fitan. Karena dahsyatnya fitnah saat itu. Baik. Selanjutnya, di antara pembahasan tentang Dajjal juga adalah dari mana dia keluar. Dajjal keluar dari arah timur. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Ad-Dajjal yahruju min ardhin bil masyriq. Dajjal itu akan keluar dari bumi di timur. Yuqalu laha Khurasan, yang dikatakan ya tempat tersebut dengan Khurasan. Dalam riwayat yang lain disebutkan yahruju min khallatin bainas Syami wal Iraq. Dajjal itu keluar dari jalan antara Syam dan Irak. Syam itu kalau sekarang mencakup 4 ya. Kalau disebut kata Syam itu mencakup 4. Palestina, Yordania, Suria, Lebanon. Itu disebut apa? Syam. Karena sekarang Syam terpecah menjadi 4 ini. Jadi Dajjal akan keluar dari jalan antara Syam dan Irak. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim, annahu yahruju min Asbahan, dari Asbahan. Baik, sebagian para ulama yaitu salah satu murid Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan antara Syam dengan Irak itu tepatnya adalah kalau sekarang di Iran. Ya, tempatnya orang-orang Syiah. Ya, tempatnya orang-orang Syiah. Dan itu bukan suatu hal yang aneh karena orang-orang Syiah Rafidah pada hakikatnya mereka adalah pengikut Majusi, orang-orang Yahudi, dan banyak kesamaan antara orang-orang Syiah Rafidah dengan Yahudi. Ada sebuah buku yang ditulis oleh sebagian ulama, 2 jilid besar, judulnya Badlul Majhud fi Isbati Al-Musyabahati Bainar Rafidhati wal Yahud. Penelitian tentang kemiripan-kemiripan antara Rafidah dengan Yahudi. 2 jilid besar, banyak kemiripan-kemiripannya. Ya, dan tadi sudah kita katakan bahwasanya Dajjal itu agamanya adalah Yahudi. Makanya kita jangan tertipu dengan permainan media yang mengesankan bahwasanya orang-orang kafir dengan orang-orang Syiah mereka berselisih, ya, padahal sebenarnya mereka apa? Ya, bersaudara. Taib. Tempat-tempat yang akan dilalui oleh Dajjal. Semua tempat di muka bumi ini akan dilalui oleh Dajjal. Berarti termasuk Indonesia nanti dilalui juga nih.
kecuali beberapa tempat. Ya, kecuali beberapa tempat, yaitu Mekah, Madinah. Kemudian ada tambahan yaitu Bukit Tur dalam riwayat yang lain. Kemudian juga ada tambahan yang lain yaitu Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Selain dari 4 itu, semuanya akan dilalui oleh Dajjal. Ya, karena di dalam hadis yang panjang, hadis tentang Dajjal itu panjang. Fala ada'u qaryatan illa habataha illa Makkah wal Madinah. Tidak ada satu tempat pun, desa pun, kecuali akan dilalui oleh Dajjal. Kecuali Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah nanti akan dijaga oleh para malaikat. Ketika Dajjal akan masuk, dihalau oleh para malaikat yang menjaga Mekah dan Madinah. Ini keutamaan Mekah dan Madinah. Makanya salah satu cara supaya aman dari Dajjal, jadi penduduk Mekah dan Madinah. Ya. Nah, kemudian kedikdayaan Dajjal. Kedikdayaan maksudnya keluar biasaan. Jadi Dajjal akan diberi keluar biasaan, kedikdayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya tadi, semua tempat di muka bumi ini akan dilalui oleh Dajjal. Ini kehebatan loh. Bisa keliling dunia semuanya dalam waktu yang singkat. Hanya 40 hari. Tapi dia bisa melalui semua tempat di dunia ini. Ini termasuk kehebatan. Di antara kehebatannya, dia memiliki surga dan neraka. Ya. Kalau kita tertipu dengan surganya, kita masuk neraka. Kalau kita memilih nerakanya, maka kita akan masuk surga. Wa inna min fitnatihi anna ma'ahu jannah wa nar. Kata Nabi SAW, termasuk fitnahnya Dajjal, ujiannya Dajjal, dia memiliki surga dan neraka. Fanaruhu jannah, nerakanya dia itu surga. Wa jannatuhu nar, surganya dia itu adalah neraka. Ya, manibtuliya binarih falyastaghis billah. Siapa yang diuji dengan nerakanya Dajjal, maka hendaknya dia mohon pertolongan kepada Allah SWT. Di antara ujian atau kedikdayaan Dajjal juga, dia bisa menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, dan dia bisa menghidupkan yang sudah mati. Yang sudah mati dihidupkan lagi, sehingga banyak orang yang tertipu. Ya, yang tadinya nggak beriman kepada Dajjal, jadinya apa? Ikut kepada Dajjal. Dari sini, ayyuhal ikhwah, dapat kita ambil satu faedah penting, bahwa tidak semua orang yang memiliki kedikdayaan berarti dia wali Allah Subhanahu wa taala. Dajjal memiliki kehebatan-kehebatan, tapi apakah berarti dia adalah wali Allah? Enggak, dia wali syaitan. Ya. Oleh karenanya, jangan tertipu dengan orang yang memiliki kedikdayaan. Dia bisa terbang, dia bisa jalan di atas air, dibacok, gak masalah, makannya paku, kaca. Kalau dia bukan orang yang beriman dan bertakwa, berarti dia adalah wali syaitan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma wa yatiru fil hawa, fala taghtarru bihi hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi was sunnah." Kalau kamu melihat ada orang bisa berjalan di atas air atau bisa terbang, jangan tertipu dengannya sampai kalian betul-betul mencocokkannya, menyesuaikannya di atas Al-Quran dan Sunnah. Wali Allah yang sesungguhnya adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa. Itu baru namanya wali Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan sedih bagi mereka. Yaitu siapa? Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Taib, berapa lama Dajjal di muka bumi ini?
setelah dia mengaku sebagai Tuhan, disebutkan oleh Nabi arba'una yauman, 40 hari. Tapi 40 harinya yaumun kasana, ada 1 hari seperti 1 tahun. Yaumun kasyahar, hari berikutnya seperti 1 bulan. Wa yaumun kajumu'ah, hari yang ketiganya seperti 1 pekan. Kemudian hari-hari yang lain seperti hari-hari biasa. Ya, berarti 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Ya, ini batas lamanya Dajjal, atau berapa lama Dajjal di di muka bumi setelah dia mengaku sebagai apa? Ya, Tuhan. Tapi siapa pengikut Dajjal? Pengikut Dajjal yang pertama adalah orang-orang Yahudi. Ini yang paling banyak. Yatba'ud Dajjal min Yahudi Asbahan sab'una alfan. Yang mengikuti Dajjal dari orang-orang Yahudi Asbahan 70.000 orang. Ya, 70.000 orang. Dan itu bukan suatu hal yang aneh, karena Dajjal sendiri tadi agamanya adalah Yahudi. Yang kedua adalah orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Seperti disebutkan di dalam hadis bahwasanya Dajjal ketika mau masuk ke kota Madinah itu nggak bisa masuk. Ya, akhirnya goncang kota Madinah, 3 kali goncangan. Lalu orang-orang kafir, orang-orang munafik yang tinggal di Madinah keluar mengikuti Dajjal. Makanya walaupun tinggal di kota Mekah, di kota Madinah, tapi kalau antum kafir, munafik, percuma. Ya, percuma. Karena nanti akan menjadi pengikutnya Dajjal. Yang ketiga, di antara yang pengikut Dajjal juga adalah wanita. Banyak wanita yang menjadi pengikut Dajjal. Sampai disebutkan di dalam hadis, ketika Dajjal itu keluar, ada seorang, hatta inna rajul la yarji'u ila hamimi wa ila ummi wa benatih wa uhtih wa ammatih fayuthikuhu ribatan makhafata an tahruja ilaih. Ada seorang yang beriman, dia pulang ke rumahnya, ya, pergi ke istrinya, pergi ke ibunya, pergi ke putrinya, pergi ke saudarinya, ke bibinya, diikat semuanya di rumah. Sampai diikat. Supaya apa? Supaya nggak keluar sebagai pengikut Dajjal. Nah ini, perlu dirantai. Nah, dan di antara pengikut Dajjal yang banyak juga adalah ahlul bid'ah. Terutama dari Khawarij. Disebutkan di dalam hadis, sayahruju nasun min ummati min kibalil masyriq yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Nanti akan ada segolongan dari umatku ini yang keluar dari masyriq, arah timur. Mereka membaca Al-Quran tidak sampai ke kerongkongan mereka. Kullama kharaja minhum qarnun, setiap generasi keluar, kuti'ah, dihalau. Orang Khawarij kan gitu ya. Mereka keluar dihalau dengan kekuatan pemerintah, pemimpin, atau dihalau dengan ilmu. Ya, makanya cara mengatasi terorisme, radikalisme dengan 2 hal ini, dengan kekuatan pemerintah dan dengan ilmu para ulama. Lalu kata beliau, hatta yahrujad Dajjal min baqiyatihim, sampai keluar apa? Dajjal. Taib. Selanjutnya tanda-tanda kedustaan Dajjal. Dajjal adalah pendusta dan sudah ada tanda-tanda dalam kedustaannya. 1, tanda-tanda kedustaannya Dajjal, cacatnya dia. Dia sendiri cacat. Masa dia mengaku sebagai Rob padahal dia sendiri cacat? Allah nggak mungkin cacat seperti itu. Ya. Apalagi ada tandanya, apalagi tulisan kafir yang dibaca oleh setiap orang yang beriman. Yang kedua, dia bisa dilihat di dunia. Padahal kita tidak mungkin melihat Rabb kita di dunia ini. Kata Nabi, lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan
melihat Rob kalian sampai kalian mati. Kita nggak mungkin bisa melihat Rob kita di dunia ini. Karena dunia ini banyak dosanya. Ya, nanti orang-orang yang beriman akan bisa melihat Allah di mana? Di akhirat, di surga. Taib. Tanda yang ketiga, ada tulisan kafir yang bisa dibaca oleh orang-orang yang beriman. Di antara tanda kedustaannya juga, dia tidak bisa mengulangi kedikdayaannya lebih dari satu kali. Ya, lebih dari satu kali. Kalau sudah sekali pakai, udah nggak bisa diulangi lagi. Ya, seperti diceritakan oleh Nabi tentang duelnya dia dengan pemuda yang beriman dari kota Madinah keluar menantang Dajjal. Saya sedikit ceritakan karena di dalamnya ada faedah penting. Ketika Dajjal nggak bisa masuk ke kota Madinah, ada seorang pemuda keluar dari kota Madinah menantang Dajjal. Dajjal pun kemudian mengatakan padanya, "Atu'minu bi? Kamu beriman padaku enggak?" Apa jawaban pemuda tersebut? "Antad Dajjal alladzi akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kamu adalah Dajjal yang diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Akhirnya kemudian pemuda tadi dibelah jadi dua. Kemudian dihidupkan lagi. Karena tadi salah satu kedikdayaan Dajjal, dia bisa menghidupkan. Makanya ini fitnah yang sangat apa? Dahsyat. Kita berlindung kepada Allah dari Dajjal ini. Setelah dihidupkan lagi, ditanya lagi oleh Dajjal, "Sekarang kamu beriman sama saya apa tidak?" Apa jawaban pemuda tersebut? "Mazdadtu bika illa basira." Saya semakin mantap bahwa kamu adalah Dajjal. Masya Allah. Ini pentingnya akidah, pentingnya iman, pentingnya tauhid. Makanya kita perlu terus belajar apa? Mencargar keimanan kita, tauhid kita, akidah kita. Mungkin kalau kita yang lemah imannya, aduh daripada dibelah lagi nih, loro kabeh malan, sakit semuanya malan, Tapi dia semuanya. Ketika Dajjal mau membelah lagi, dia nggak bisa. Karena kedikdayaan Dajjal cuman apa? Cuman sekali pakai. Taib. Yang terakhir adalah kiat-kiat agar selamat dari Dajjal. Kiat-kiat selamat dari Dajjal. Siapa yang ingin selamat dari fitnah Dajjal dan semua fitnah? Ini bukan hanya fitnah Dajjal saja. Yang pertama adalah memperkuat keimanan kita. Memperkuat keimanan kita, akidah kita, amal soleh kita. Makanya ikhwan, di zaman-zaman fitnah seperti ini, hendaknya bagi kita untuk memperkuat akidah, memperkuat iman, memperbanyak ibadah, amal soleh kita. Karena iman manusia kembang kempes, pasang surut. Kita harus terus mencargar keimanan kita. Innal imana la yahlaku kama yahlaku thawb. Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Iman manusia itu luntur seperti baju bisa luntur. Maka charger terus keimanan kalian. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kita harus semangat belajar ilmu agama supaya kita bisa membedakan mana Dajjal, mana tidak. Ya kan? Mana pendusta dan mana tidak. Apalagi sekarang banyak syubhat-syubhat. Banyak kerancuan-kerancuan. Silih berganti nih. Masalah akidah ini, dulu ada prediksi kiamat 2012. Ganti lagi batu ajaib. Ganti lagi nabi-nabi palsu. Ganti lagi yang bisa gandakan uang. Ganti lagi yang terakhir kemarin apa? Spirit doll. Boneka arwah yang ada isinya. Ini semuanya menggerogoti akidah, menggerogoti iman. Di antara kiat agar kita selamat dari Dajjal, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa menyelamatkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis, falyastaghis billah, hendaknya dia mohon pertolongan kepada Allah. Dan kita juga dianjurkan dalam setiap sholat kita berlindung dari fitnah Dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil masihid Dajjal. Karena hanya Allah yang bisa memberikan
kemantapan kepada kita. Kemudian di antara kiat juga adalah menjauhi Dajjal. Kalau ada Dajjal, kabur sejauh-jauhnya. Jangan malah mendekati. Begitu juga dengan fitnah-fitnah. Jangan malah ikut-ikutan. Ya, ada demo, ada tawuran, ada kudeta. Nggak usah ikut-ikutan. Menjauh. Inna sa'ida laman junibal fitat. Orang yang selamat itu yang dijauhkan dari fitnah. Begitu juga fitnah-fitnah syubhat yang ada di YouTube, media sosial. Jangan antum malah ikut dengerin. Wah, saya mau dengerin ustadz ini, syubhatnya ini. Mau saya saring. Maunya nyaring, nggak taunya saringannya bolong. Jebol akhirnya. Ya, yang masuk ke hati kita akhirnya syubhat, nggak bisa keluar lagi. Bahaya. Hati ini lemah. Sayangi iman kita, sayangi hati kita. Masih banyak ilmu yang belum kita pelajari. Ngapain menyibukkan dengan perkara-perkara yang syubhat? Kata Nabi, ya, man sami'a bid-dajjal falyan'an. Siapa yang mendengar tentang Dajjal, menjauhlah. Jangan dekat-dekat. Karena khawatirnya apa? Kalau dia dekat-dekat, yang awalnya mungkin nggak percaya jadi percaya. Tertipu dengan kedikdayaan yang dia punya. Di antara cara juga adalah membaca 10 ayat dari surat Al-Kahfi. Man hafidha 10 ayat min awwali suratil Kahfi usima minad Dajjal. Siapa yang membaca 10 ayat awal surat Al-Kahfi, dia akan dilindungi dari Dajjal. Karena surat Al-Kahfi itu banyak bahas tentang fitnah. Ya, fitnah keimanan. Seperti dalam kisah Ashabul Kahfi. Fitnah harta. Seperti dalam kisah ya, 2 pemilik kebun. Fitnah ilmu. Seperti dalam kisah Musa dan Khidir. Fitnah tahta. Seperti dalam kisah Dzulqarnain. Makanya kita dianjurkan setiap Jumat baca surat Al-Kahfi. Supaya kita diselamatkan dari fitnah-fitnah. Dan di antara cara juga adalah tinggal di Mekah dan Madinah. Karena Mekah dan Madinah nanti gak bisa dimasuki oleh Dajjal. Dengan syarat apa? Kalau beriman. Tapi kalau kafir, musyrik, nanti malah bisa keluar nanti malah. Ya, makanya mendingan di Indonesia asalkan beriman daripada di Mekah Madinah tapi nggak beriman. Karena yang paling penting bukan tempatnya, yang paling penting itu amal kita, iman kita yang paling penting. Taib, saya rasa itu yang bisa kita bahas tentang Dajjal yang endingnya akhirnya nanti dia akan dibunuh oleh siapa? Isa bin Maryam, ya, yang akan turun ke dunia. Salah satu tujuannya adalah untuk membunuh Dajjal, ya, membunuh Dajjal. Dan ini juga wajib kita imani bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman. Hadis-hadisnya mutawatir dan wajib bagi kita untuk mengimaninya. Ya, membunuhnya di mana? Di Baitul Maqdis, ya, Baitul Maqdis. Nah, demikian yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Ada. Ya. Ini dulu. Taib. Taib. Ini ada beberapa hadiah yang bisa jawab. Taib, Masya Allah. Ini ada gede ini. Oh, terakhir aja ini. Taib, pertanyaan pertama. Sebutkan sebab-sebab agar kita terhindar dari Dajjal. Ayo Pak, Masya Allah. Yes. Nyari catatan dulu. Ya. Yang pertama memperkuat akidah dan iman. Memperkuat akidah dan iman. Memperbanyak ibadah. Ya. Terus mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ya. Agama. Berlindung kepada Allah. Ya. Yang membaca surat Al-Kahfi. Semuanya apa? 10 ayat. Ya, 10 ayat pertama ya. Ya. Dan tinggal di Mekah.
Amin. Tayyib, ahsan, barakallahu. Monggo, silakan. Oh, Masya Allah, siap. Berarti akhwat cuma satu toh? 2 atau 3 aja. Tayyib. Tayyib dibagi katanya. Tayyib. Yang kedua, siapa pengikut-pengikut Dajjal? Ya Pak. Orang Yahudi, orang musyrik, wanita, ahlil bid'ah. Masya Allah. Taib, sudah. Akhwat sekarang. Taib. Yang akhwat, ada mic-nya di situ. Taib. Yang akhwat, pertanyaan pertama akhwat. Sebutkan kiat-kiat kunci-kunci meraih ilmu. Gak pakai lihat catatan. Bismillah. Yang pertama meluruskan niat. Nah. Yang kedua semangat. Yang ketiga. Yang kedua apa? Semangat. Oh iya, semangat. Yang ketiga berdoa. Berdoa. Nah. Yang keempat istiqomah. Ya, sabar dan istiqomah. Sabar dan istiqomah. Yang kelima memperhatikan adab. Masya Allah. Ya. Nih dapat hadiah gede nih. Taib. Yang kedua, apa pentingnya bahas tentang Dajjal? Kan belum tentu ketemu Dajjal. Siapa yang bisa jawab? Boleh lihat catatan. Yang akhwat ya? Ya, yang akhwat. Antum akhwat enggak? Duh, diulang lagi. Apa pentingnya membahas topik Dajjal? Padahal belum tentu ketemu Dajjal. Bismillah, pertama kenapa harus bahas? Yang satu, masalahnya berkaitan dengan akidah. Yeah. Kedua, dahsyatnya fitnah Dajjal itu sendiri. Kemudian langkahnya pembahasan tentang Dajjal. Dan yang keempat, adanya beberapa kalangan yang mendustakan hadis tentang Dajjal. Gitu. Masya Allah, ya, barakallahu fi. Sudah. Taib. Taib, sudah. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Berarti pelajarannya masuk ini, semuanya bisa jawab. Taib, Ustaz, ada hadis yang mengatakan ketika Dajjal turun, bukan turun ya, keluar. Kalau turun itu Nabi Isa, turun dari langit, ya, keluar. Sebaiknya kita berdiam diri di rumah dan membaca surat Al-Kahfi. Apakah hadisnya sahih dan apakah tanda-tanda Dajjal turun dan mendekati kita? Apakah agar kita bisa bersiap untuk menghindar dari fitnah Dajjal? Tadi sudah kita sampaikan kiat-kiatnya, ya, salah satunya adalah membaca surat Al-Kahfi. Demikian juga berdiam di rumah, nggak keluar mendekati apa? Dajjal. Bahkan tadi ada sebagian yang diikat, terutama para wanita, supaya tidak keluar Dajjal. Hadisnya sahih. Tadi yang kita sampaikan itu semuanya insya Allah Ta'ala bersumber dari hadis-hadis yang sahih. Karena tadi sudah kita sampaikan bahwa berbicara tentang tema ini, ya, ini termasuk pembahasan gaib. Kita tidak berani menyampaikan kecuali kalau ada sumbernya dari hadis-hadis yang sahih. Ya, nggak boleh kita ngarang-ngarang, ya, dongeng atau bikin cerita-cerita sendiri. Ya, berbicara masalah ini harus berdasarkan dalil-dalil yang valid dari Al-Quran dan hadis. Ya, demikian juga apa tanda-tanda Dajjal tadi sudah kita sampaikan juga. Tanda-tanda Dajjal apabila keluar, ya, kalau sudah mendekati banyaknya keterbalikan, ya,
lemahnya manusia dalam berpegang teguh kepada agama, banyaknya perselisihan dan permusuhan. Taib, izin bertanya di luar tema. Wah, di luar tema. Lebih utama mana bantu keponakan untuk biaya sekolah di tempat sekolah biasa atau orang lain tapi di sekolah sunnah? Paham ya? Mana yang lebih utama? Ya, bantu keponakan untuk biaya sekolah di tempat sekolah biasa atau orang lain tapi di sekolah sunnah. Membantu ya keluarga sendiri itu memiliki dua keutamaan. Satu adalah membantu dan itu adalah sedekah, dan yang kedua adalah menyambung silaturahmi. Ya, menyambung silaturahmi. Oleh karenanya ketika kita membantu kerabat sendiri, maka kita mendapatkan dua keutamaan. Ya, keutamaan silaturahmi dan keutamaan membantu orang lain. Berbeda dengan kita membantu orang lain. Ya, maka kita hanya mendapatkan satu keutamaan. Ya, mendapatkan satu keutamaan. Taib. Dan seperti ini ayyul ihwah, ya, kalau memang harus memilih. Kalau antum dua-duanya bisa, ya udah. Bantu dua-duanya. Membantu orang lain bisa, membantu kerabat juga bisa. Alhamdulillah, insya Allah banyak rizkinya. Semakin banyak sedekahnya, semakin banyak membantu orang lain, semakin akan luas rizki kita. Ma naqasat shadaqatun min mal. Ya, harta sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Yang terakhir, bagaimana kehidupan manusia pada zaman Dajjal? Ya, Pak, kehidupan manusia pada zaman Dajjal tadi, pada zaman Dajjal banyak sekali apa? Kekacauan, fitnah, ya, perselisihan, perpecahan, sehingga disebutkan dalam hadis sampai ada orang-orang yang sudah berharap keluarnya Dajjal. Saat itulah kemudian Dajjal apa? Ya, keluar. Jadi saat itu banyak fitnah, kekacauan. Oleh karenanya jangan berharap ketemu Dajjal. Jangan. Kita malah disuruh oleh Nabi SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah, termasuk dari fitnah Dajjal. Seorang mukmin hendaknya senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berlindung. Tapi kalau ditakdirkan ketemu dengan Dajjal, jangan kabur. Kita tidak berharap bertemu dengan fitnah. Tapi kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berhadapan dengan fitnah, maka lakukan kiat-kiat tadi. Kuatkan iman, tegarkan, ya, jangan lemah. Banyak mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perlindungan dan keselamatan kepada kita selama kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya fitnah itu lemah. Ya, tipu daya setan lemah. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang mukmin bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan, karena tadi waktunya cuma sampai jam 11 saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.